Oke, salam, selamat malam Bapak Ibu guru semua. Salam, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung, walaupun kita semua dengan kesibukan masing-masing, tapi kita masih bisa bertemu untuk mengawali kegiatan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu. Kita minta tuntunan Tuhan di dalam doa dengan berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang sementara di tempat ibadah, Pak Erens dan Ibu Carolina, nanti menyesuaikan. Bapak Ibu dengar suara saya kok? Siap dengar. Siap Oh, iya. dengar kakak. Oke, malam ini pertemuan kita yang ke-8, kita akan bahas tentang pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Ya, Bapak Ibu, ini kesepakatan kita bersama. Yang pertama, menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Tujuan, capaian umum modul, guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai dengan standar kurikulum Merdeka. Capaian khusus modul, guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Nah, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama selama 90 menit ke depan, 2 JP malam ini. Jadi, tujuan dari sesi kita malam ini adalah peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan Bigword Design. Ya, ini agendanya Bapak Ibu. Yang pertama, langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan Bigword Design. Yang kedua, analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan Bigword Design. Ya, ini tadi saya sudah sampaikan. Satu JP peserta mengelaborasi langkah-langkah pembelajaran. Kemudian yang kedua, rumusan tujuan pembelajaran. Ketiga, pendekatan asesmen pembelajaran. Dan yang keempat, pendekatan pembelajaran. Peserta didik mengunggah RPP atau modul yang dimiliki yang baru disusun di LMS. Itu untuk asinkron atau belajar mandirinya. Kemudian kita kuatkan pemahaman 2 JP tatap maya. Fasilitator memandu peserta untuk berdiskusi, menelaah dan menganalisis RPP atau modul ajar yang dimiliki
ataupun yang baru disusun diawali dengan meminta peserta menjawab pertanyaan pemandu dan refleksi. Oke. Lanjut saja. Oke, Bapak Ibu. Saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Kira-kira 3 komponen utama itu apa saja, Bapak Ibu? Silakan kalau ada yang mau berbicara atau mengetik di kolom chat juga boleh. Kira-kira 3 komponen utama. Ya, silakan Pak Erens. Mungkin menyebutkan salah satu, Pak Erens. Silakan. Suaranya belum kedengaran, Pak Erens. Halo, mungkin suaranya sudah kedengaran kok? Sudah Pak. Silakan. Oke. Menyebutkan salah satu, Pak. Oke, mungkin dari saya yang perlu diperhatikan atau disiapkan mungkin dari saya adalah menentukan dia punya tujuan pembelajaran dulu. Oke. Mungkin dari saya seperti itu dulu. Tujuan pembelajaran. Pak Erens menyebutkan salah satu. Oke. Ada yang lain, Pak? Pak Yaret. Yang kedua kira-kira apa? Yang kedua kakak barangkali menyangkut dengan minat belajar siswa. Minat belajar. Oke, Pak Mixon menjawab di kolom chat. Assessment. Oke, kita tampung saja. Assessment. Mungkin masih ada yang mau menjawab, silakan. Ibu Vela, silakan. Baik, terima kasih. 3 komponen dalam modul, 3 komponen inti itu. Yang pertama, tujuan pembelajaran itu sebagai tahap awal. Kemudian, asesmen pembelajaran untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, kegiatan pembelajaran atau pengembangan materi ajar dan perangkat ajar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Itu saja dari saya. Oke, kegiatan pembelajaran. Berarti Pak Yaret punya juga masuk di bagian 3 ini, kegiatan pembelajaran. Oke, terima kasih. Ya, mari kita lihat Bapak Ibu. Saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua asesmen pembelajaran, yang ketiga aktivitas pembelajaran atau kegiatan pembelajaran. Ya, jadi itu adalah ketiga komponen utama dalam menyusun RPP atau modul ajar. Jadi Bapak Ibu, sekarang kalau kita download modul ajar atau RPP di internet itu banyak sekali. Kerangkanya itu banyak sekali yang dimasukkan, tetapi yang paling penting adalah 3 komponen yang tadi sudah Bapak Ibu sebutkan tadi.
Jadi kalau 3 komponen itu sudah ada di dalam, berarti sudah bisa digunakan modul ajar tersebut. Jadi yang pertama kita menentukan tujuan pembelajaran yang jelas, spesifik, terukur, relevan, dan berjangka waktu. Kemudian asesmen pembelajaran untuk mengukur tujuan pembelajaran yang sudah kita berikan kepada anak-anak, sejauh mana ke pemahaman mereka atau ketercapaian mereka. Kemudian yang berikut adalah kegiatan pembelajaran atau aktivitas pembelajarannya Bapak Ibu. Itu harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan peserta didik, minat peserta didik. Ya, kebutuhan peserta didik itu masuk di diferensiasi Bapak Ibu. Ya, jadi 3 komponen utama ini adalah penyusunan kerangka pembelajaran menggunakan backward design atau desain mundur. Jadi dimulai dari tujuan, asesmen, baru aktivitas pembelajaran. Nah, merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang kita ajarkan. Jadi pendekatan backward design atau desain mundur memang menempatkan tujuan pembelajaran sebagai titik awal atau pusat dari seluruh perencanaan. Dimulai dengan materi pelajaran, pendekatan ini mengajak pendidik untuk terlebih dahulu mengidentifikasi hasil belajar yang diharapkan pada peserta didik. Tahapan utama atau tahapan pertama backward design itu identifikasi hasil belajar yang diharapkan. Tentukan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Kemudian rumuskan tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. Yang ketiga, gambarkan profil pelajar yang ideal setelah mengikuti pembelajaran. Yang kedua, tentukan bukti yang dapat diterima. Rancang penilaian yang dapat mengukur pencapaian tujuan pembelajaran atau rancang asesmennya. Kemudian pilih bentuk asesmen atau penilaian yang beragam. Tes tertulis, proyek, presentasi, portofolio, dan lain-lainnya. Menyesuaikan dengan materi yang kita berikan kepada peserta didik kita. Kalau materinya praktek, ya asesmennya juga harus dalam bentuk praktek. Kemudian pastikan penilaian mencerminkan tingkat kompleksitas berpikir yang diharapkan. Lalu yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar atau kegiatan pembelajaran. Yang pertama, desain kegiatan pembelajaran yang menarik dan menantang. Gunakan berbagai strategi pembelajaran aktif dan kolaboratif. Kemudian sediakan sumber belajar yang relevan dan bervariasi. Oke, Bapak Ibu, mari kita bahas tahapan backward design dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Oke, ini adalah salah satu contoh. Fase B, elemennya terampil bergerak,
Kemudian CP-nya peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Kemudian tujuan pembelajaran, peserta didik mendemonstrasikan suatu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Nah, Bapak Ibu, kira-kira apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pembelajaran? Kemudian tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik, perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan. Jadi tujuan pembelajaran yang spesifik itu menggunakan rumus ABCD untuk materi demonstrasi senam irama tersebut. Rumus ABCD itu, A itu audiens atau siapa yang belajar, kemudian B itu behavior atau apa yang harus dilakukan, kemudian kondisi, dalam kondisi apa, kemudian D itu degree atau seberapa baik. Jadi itu kita merancang tujuan pembelajaran menggunakan rumus ABCD. Jadi Bapak Ibu sebentar nanti mungkin dalam diskusi atau masing-masing juga boleh bisa menyusun modul ajar sederhana 3 komponen saja menggunakan rumus ini, audience, behavior. Ya, jadi contoh tujuan pembelajaran yang spesifik. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang dirancang itu pasti dimulai dari peserta didik. Nah, peserta didik kalau sudah ada di tujuan pembelajaran, berarti rumus A-nya sudah termasuk di dalamnya. Kemudian, rumus B, mendemonstrasikan atau mempraktikkan atau melakukan. Kalau sudah ada di tujuan pembelajaran, berarti rumus B-nya sudah termasuk. Kemudian C, kondisi itu misalkan peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi lembut. Nah, itu kondisinya Bapak Ibu. Kemudian degree atau seberapa baik, itu biasanya di tujuan pembelajaran itu dengan benar dan lancar selama beberapa menit, kira-kira begitu. Contohnya selama 1 atau 2 menit. Nah, jadi tujuan pembelajaran, peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi lembut, dengan benar dan lancar selama 5 menit misalnya. Nah, itu adalah salah satu tujuan pembelajaran yang spesifik Bapak Ibu. Jadi rumus ABCD itu sudah termasuk di dalam tujuan pembelajaran tersebut. Adapun tujuan pembelajaran yang lain yang mungkin lebih lengkap atau beda-beda tipis dengan yang tadi, yang spesifik. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut, dengan benar dan lancar selama minimal 5 menit. Ya, itu beda-beda tipis dengan yang di atas. Ya, jadi tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu sudah memenuhi kriteria ABCD dan dapat diukur dengan menggunakan asesmen tersebut. Nah, asesmen pembelajaran Bapak Ibu, bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan?
Ini juga fase B. Menurut Bapak Ibu, kira-kira ini ada 2 asesmen. Yang pertama itu asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda. Yang kedua, gambar bagian kanan itu asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan senam irama. Kira-kira kita lebih pas atau lebih tepat itu kita menggunakan asesmen yang mana, Bapak Ibu? Yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Ya, yang pasti Sebelah kanan. ya, yang lebih tepat adalah yang sebelah kanan karena sesuai dengan tujuan pembelajaran itu peserta didik mendemonstrasikan. Berarti asesmennya itu kita harus menggunakan rubrik. Nah, dalam melakukan asesmen atau penilaian kinerja saat peserta didik melakukan demonstrasi senam irama, kira-kira ada rubrik penilaian sederhana, kriteria. Yang pertama, kalau kita mau mengukur senam irama, mungkin salah satunya ketepatan gerakan Bapak Ibu? Iya. Ya, ketepatan gerakan, kemudian Kekompakan. Merupakan gerak, estetika. Ya, estetika, kemudian mungkin durasi waktu, kemudian kreativitas, dan lain-lain sebagainya. Tergantung dari musik atau gerakan yang kita pilih. Kemudian untuk tingkatannya itu bisa kita pakai sangat baik, baik, cukup, kemudian perlu perbaikan atau perlu bimbingan. Ya, tinggal Kita bisa pakai empat aspek itu. Nah, dengan menggunakan rubrik penilaian ini, Bapak Ibu, kita dapat mengukur sejauh mana peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, aktivitas pembelajaran Bapak Ibu, aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Yang kedua, aktivitas ini harus menyenangkan sesuai dengan perkembangan anak dan tentu saja selaras dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Ya. Jadi misalnya tadi kita mau melakukan penilaian seperti gambar di awal itu Bapak Ibu. Nah, berarti desain pembelajarannya juga harus sesuai dengan asesmen tersebut. Jangan sampai kita desain pembelajaran tidak sesuai, tidak sinkron dengan asesmen yang nanti kita nilai. Begitupun sebaliknya, jangan sampai pembelajarannya lain tapi asesmennya kita menggunakan instrumen lain. Itu juga tidak sesuai. Ya. Desain mundur atau backward design itu memulai dengan tujuan pembelajaran, mengembangkan asesmen pembelajaran, dan merencanakan kegiatan pembelajaran. Jadi ini 3 komponen utama Bapak Ibu. Besok-besok kalau mau susun modul ajar, 3 komponen ini harus termasuk. Mau berapa lembar pun, 30-an lembar juga. Yang paling penting adalah 3 komponen ini. Harus ada di dalam.
Ya, langkah-langkah lain yang perlu kita perhatikan dalam menyusun RPP atau modul ajar, yaitu memperhatikan diferensiasi, kemudian mengembangkan sumber belajar, kemudian ya fasilitasi dan sumber daya lainnya, menyusun langkah pembelajaran, dan menyusun rencana keselamatan. Ya, kenapa desain mundur atau backward design? Memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Backward design menjadi penerjemah ibu bapak guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Kemudian kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung komprehensif peserta didik. Nah, Bapak Ibu, ini pertanyaan refleksi. Ada 4 pertanyaan. Saya kira ini kita mau bagi. Kita langsung saja menyampaikan kalau ada yang mau menjawab. Yang pertama, apa yang Ibu Bapak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Ibu Bapak susun? Yang kedua, bagaimana cara Ibu Bapak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Yang ketiga, apakah perencanaan pembelajaran yang Ibu Bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa? Pertanyaan keempat, apa yang Bapak Ibu maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Silakan Bapak Ibu, mau menjawab pertanyaan yang mana, silakan. Atau Bapak Ibu, ya Pak Yaret, silakan. Baik, terima kasih Kak Olim. Saya mencoba untuk menjelaskan atau menjawab pertanyaan nomor 1, apa yang diharapkan dari pembelajaran dengan perencanaan. Barangkali ini kaitannya dengan materi. Jadi harapan yang diharapkan adalah bagaimana anak dapat atau mampu menerima apa yang kita ajarkan, khususnya pada tujuan dari pembelajaran dimaksud, sehingga mereka mampu mengelola atau mereka mampu untuk menerjemahkan apa yang kita ajarkan melalui materi itu dan dikembangkan melalui gerak, dan mereka mampu melakukan gerak sesuai dengan apa yang diinginkan atau kita inginkan. Maka tentu bahwa apa yang kita sudah ajarkan sudah sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Barangkali dari itu dari saya, Kak. Oke, terima kasih Pak Yaret. Luar biasa, Pak Yaret sudah menjawab pertanyaan bagian 1. Apa yang Ibu Bapak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang ya. Jadi yang diharapkan itu pasti yang pertama peserta didik ya bisa memahami materi yang kita kasih dan bisa menjawab tujuan pembelajaran yang sudah kita susun. Baik, terima kasih. Pak Erens, ada raise hand tadi, silakan.
Oke, Pak Mixon menjawab di kolom chat. Soal nomor 1, saya berharap peserta didik aktif di dalam proses pembelajaran dan memahami materi yang diajarkan. Oke, terima kasih Pak Mixon. Luar biasa. Silakan Pak Erens. Oh, Mama Carolina. Baik, selamat malam untuk kita semua. Yang saya harapkan itu peserta didik dapat memahami apa yang kita ajarkan. Setelah mereka memahami, mereka dapat melakukan atau mempraktekkan apa yang kita harapkan atau materi yang kita ajarkan, mereka bisa melakukan dengan baik. Mungkin itu saja dari jawaban dari saya, Kakak. Oke, terima kasih Mama Carolina. Luar biasa. Pak Erens. Ada resen kok. Oke, Ibu Vela, peserta didik dapat memahami dan mempraktikkan materi sesuai tujuan pembelajaran. Selain itu, peserta didik memiliki kesehatan dan kebugaran, serta peserta didik terlibat langsung dalam berbagai pengalaman belajar melalui aktivitas yang terpilih untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Oke, terima kasih Bu Vela. Cukup untuk pertanyaan yang pertama. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara Ibu Bapak mengetahui ketika peserta didik telah berhasil mencapainya? Ya, silakan Bapak Ibu. Dari saya. Silakan Mama Carolina. Baik, terima kasih. Saya bisa mengetahui ketika saya melihat peserta didik itu melakukan ketika saya melihat peserta didik itu melakukan gerakan atau materi yang kita ajarkan di lapangan, dan juga ketika ada evaluasi mereka melakukan dengan baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Terima kasih, Kakak. Berarti Mama Carolina itu mengamati atau mengobservasi ya Mama ya? Mengamati dan mengobservasi juga, Kakak. Oke, terima kasih. Kita lihat di kolom chat. Pak Yaret barangkali mau bicara? Baik, terima kasih Kak Ulim. Barangkali dari saya mungkin berdasarkan pada hasil akhir, yaitu mungkin dalam asesmen atau penilaian. Nah, penilaian ini berkaitan dengan barangkali penilaian yang harian maupun mingguan, bahkan sampai dengan artinya penilaian ini secara berkala atau berjenjang, khususnya pada akhir semester. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa atau mengukur kemampuan siswa melalui apa yang mereka sudah belajar yang didapat dari kita, dan hasil dari itu merupakan suatu panduan atau refleksi bagi kita untuk mempertimbangkan atau sebagai bahan refleksi bagi kita untuk menilai diri kita sendiri, apakah yang kita sudah mengajar atau yang kita sudah lakukan itu pas atau tidak. Barangkali dari saya itu, Kakak. Terima kasih Pak Yaret. Jadi pada intinya kita mengetahui peserta didik berhasil dari asesmen. Begitu Pak Yaret? Iya, dari penilaian. Di kolom chat. Terima kasih Pak Yaret. Dengan cara pemantauan keaktifan murid saat proses pembelajaran dilaksanakan, melakukan asesmen untuk mengevaluasi pencapaian murid terhadap tujuan pembelajaran dan refleksi akhir pembelajaran untuk mengevaluasi proses asesmen awal. Oke, terima kasih Ibu Vela. Ibu Vela juga menyebutkan asesmen ya. Jadi ada asesmen formatif dan juga ada asesmen sumatif. Pak Mixon, pertanyaan kedua.
sesuai dengan tujuan pembelajaran itu karena kita sudah terlebih dahulu melakukan asesmen awal. Oke, terima kasih. Pak Nubatonis juga menjawab, tujuan pembelajaran seperti peserta didik memperagakan role depan dengan baik dan benar. Ya, mungkin seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Nubatonis, Pak Mikson, dan Ibu Vela. Saya kira cukup untuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, apakah perencanaan pembelajaran yang Ibu Bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa? Silakan Bapak Ibu. Ya, Pak Mikson menambahkan, pada saat peserta didik melakukan pembelajaran, maka kita sebagai guru melakukan asesmen. Oke. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu masih berpikir terkait pertanyaan nomor 3, saya tambahkan sedikit. Untuk merancang asesmen itu Bapak Ibu, ada yang namanya asesmen produk, asesmen proses, dan asesmen diri. Jadi asesmen produk itu peserta didik merekam penampilan mereka dalam melakukan senam irama misalnya, atau senam lantai, atau gerakan apa saja. Kemudian video ini dapat dinilai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Misalnya kelancaran gerakan, keindahan, ketepatan irama, dan transisi, dan lain-lain. Bisa juga portofolio. Peserta didik mengumpulkan berbagai bukti seperti foto, video, atau catatan refleksi untuk menunjukkan perkembangan kemampuan mereka dalam melakukan senam irama atau senam lantai atau praktek yang lain. Kemudian yang asesmen proses. Asesmen proses itu seperti yang tadi Ibu Junita sempat singgung, bahwa observasi langsung. Jadi kita sebagai guru mengamati secara langsung peserta didik pada saat melakukan senam irama. Jadi kita mengamati menggunakan rubrik atau daftar cek untuk menilai aspek-aspek yang ingin kita amati. Misalnya kelancaran gerakan, kalau ada di anak-anak lakukan berarti kita centang atau kasih nilai berapa, kira-kira begitu. Kemudian untuk asesmen diri itu bisa menggunakan jurnal refleksi. Peserta didik menuliskan refleksi tentang pengalaman mereka dalam belajar atau dalam melakukan rangkaian gerakan. Refleksi ini dapat membantu untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan diri serta menetapkan tujuan pembelajaran. Oke. Kira-kira tambahan sekian. Lalu sudah ada jawaban untuk pertanyaan nomor 3? Silakan. Ibu Junita kok belum bersuara dari tadi. Silakan Ibu.
Ayo Bapak Ibu, pertanyaan nomor 2. Ya, Ibu Vela menjawab di kolom chat. Ya, dalam perencanaan pembelajaran saya menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar menggunakan sistem pembelajaran inklusi, sehingga semua murid dapat belajar bersama, dan penerapan konsep adil gender untuk memberikan kesempatan kepada semua murid tanpa memandang identitas gender. Ya, terima kasih Ibu Vela, luar biasa. Jadi Ibu Vela sudah dalam merencanakan pembelajaran itu sudah menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi atau mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik. Jadi jangan sampai kita buat, oh hari ini kita lari sprint sebanyak 10 kali. Jadi 10 kali ini untuk semua peserta didik. Ya, berarti itu adalah salah satu contoh bahwa perencanaan pembelajaran itu kita tidak mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, kemudian kebutuhan khusus peserta didik kita. Ya, jadi kalau kita mau mempertimbangkan hal-hal tersebut, kita lakukan asesmen awal. Misalnya kita hari ini mau belajar tentang lempar tangkap misalnya. Oke, asesmen awal itu kita lakukan dengan melempar target atau lempar bola ke dalam ember atau kardus. Misalnya kita kasih kesempatan anak, satu orang melempar 3 bola, terus kita catat selama 3 bola itu kira-kira berapa bola yang masuk ke kardus. Apakah 2 atau kali. Kemudian kita mulai bentuk kelompok. Yang tidak masuk sama sekali kita jadikan satu kelompok, yang masuk 1 bola kita jadikan satu kelompok, kemudian yang masuk 3 bola itu kita buat satu kelompok. Nah, dari 3 kelompok itu pasti pembelajarannya sudah berbeda, tingkat kesulitannya sudah berbeda. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan kita mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, kemudian kebutuhan peserta didik. Ada tambahan dari Bapak Ibu? Silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Apa yang Ibu Bapak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Ada Pak Nuwatonis, ada Ibu Junita, ada Pak Nixon.
Ada Ibu Vela, silahkan kalau ada jawaban. Kira-kira apa yang kita maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan atau hasil yang kita mau inginkan. Apakah kita berharap nanti semua peserta didik kita berhasil, mampu memahami, mampu melakukan, ataukah terlibat aktif saja kok, atau apa kira-kira yang kita maknai? Ya, Ibu Vela menjawab di kolom chat. Nah, kita lihat dengan cara mengembangkan metode pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, dan menyenangkan, serta menyelaraskan pembelajaran dengan standar kurikulum yang berlaku. Oke, terima kasih Ibu Vela. Nah, apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar Ibu Bapak diawali dengan mengidentifikasi capaian atau tujuan pembelajaran? Nah, jadi ini rumus yang tadi saya sempat singgung, ABCD dalam tujuan pembelajaran itu harus tercakup. Ada kita merumuskan audiens. Jadi audiens di sini contohnya seperti peserta didik. Kemudian behavior, kemudian kondisi, kemudian merumuskan degree. Ya, jadi perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang efektif selalu diawali dengan identifikasi CP. CP itu seperti peta jalan yang akan menuntun proses KBM. Jadi, tentunya hal yang pertama kita lakukan adalah dengan adanya CP yang jelas, guru dan peserta didik akan memiliki fokus yang sama. Semua aktivitas pembelajaran akan diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian Bapak Ibu, capaian pembelajaran menjadi acuan untuk mengevaluasi apakah tujuan pembelajaran telah tercapai atau belum. Kemudian hasil evaluasi itu akan memberikan umpan balik yang berharga untuk perbaikan proses pembelajaran selanjutnya. Kemudian capaian pembelajaran memastikan bahwa materi yang diajarkan relevan dengan kebutuhan siswa dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Kemudian ketika peserta didik mengetahui tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, peserta didik akan lebih termotivasi untuk belajar. Peserta didik akan merasa bahwa pembelajaran yang dilakukan memiliki makna dan tujuan yang jelas. Ya. Langkah-langkahnya hampir sama dengan tadi yang kita sudah lewati. Yang pertama, mengidentifikasi CP, tentukan kompetensi apa yang ingin dicapai oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran. Kemudian menganalisis materi. Guru memilih materi yang sesuai atau relevan dengan CP dan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Kemudian merancang kegiatan pembelajaran
yang menarik dan bervariasi untuk mencapai tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran. Kemudian memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan materi dan karakteristik siswa. Kemudian mengembangkan instrumen penilaian untuk mengukur capaian siswa atau tujuan pembelajaran. Intinya bahwa mengidentifikasi capaian pembelajaran adalah langkah awal yang sangat krusial dalam perencanaan pembelajaran. Dengan perencanaan pembelajaran yang matang dan berorientasi pada capaian pembelajaran, diharapkan proses KBM dapat berjalan efektif dan siswa dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Ya, jadi untuk rumus ABC Bapak Ibu, saya kembali lagi mengingatkan A itu audiens itu adalah peserta didik. Jadi A ini dia selalu mengawali, dia selalu ada di awal rumusan tujuan pembelajaran. Ya, seperti tadi peserta didik mendemonstrasikan atau peserta didik mampu mempraktikkan atau peserta didik mampu melakukan. Jadi peserta didik itu selalu di awal atau audiens. Kemudian B atau behavior itu seperti perilaku apa yang diharapkan dari peserta didik atau praktik apa yang diharapkan dari peserta didik. Jadi contohnya seperti memukul, menendang, menggiring, mengumpan, menahan serangan, atau berlari dan lain-lain sebagainya. Dia lebih kepada konten pembelajarannya. Itu untuk yang B atau behavior. Kemudian kondisi. Nah, kondisi ini Bapak Ibu, situasi di mana perilaku tersebut ditunjukkan. Misalnya individu atau berpasangan atau dalam kelompok atau dalam permainan yang disederhanakan. Ya, jadi itu kondisi Bapak Ibu. Kemudian degree. Degree itu kriteria apa yang harus dicapai atau level performa apa yang harus dicapai. Jadi contohnya seperti misalkan peserta didik melempar dalam permainan kasti, berapa persen akurasinya, ketepatannya dari jarak sekian meter atau selama berapa detik tidak melakukan kesalahan atau berapa detik tanpa terjatuh dan lain-lain sebagainya. Dalam beberapa kasus kriteria di sini terhubung dengan rancangan penilaian di mana guru akan merumuskannya berdasarkan instrumen penilaian yang ada. Ya, Bapak Ibu, analisis rancangan pembelajaran. Ini kita diminta peserta didik dibagi 3 kelompok. Masing-masing anggota kelompok menyiapkan perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang telah Ibu Bapak unggah pada sesi asinkronus atau belajar mandiri di LMS. Kemudian dalam waktu 20 menit, setiap anggota kelompok memaparkan pembelajaran atau modul ajar yang dianalisis, keterkaitan antara tujuan, asesmen, aktivitas pembelajaran, kemudian memperhatikan diferensiasi,
mengembangkan sumber belajar, fasilitasi dan sumber daya lainnya dengan kerangka backward design atau 3 komponen utama atau desain mundur. Tiap kelompok menuliskan perbaikan RPP atau modul ajar masing-masing anggota. Kemudian tiap kelompok juga perlu memilih salah satu Oke, Bapak Ibu, kita diminta untuk membuat desain pembelajaran sederhana. Kemudian Bapak Ibu mempresentasikannya. Apakah kita bagi kelompok atau mungkin perwakilan 1, 2, atau 3 orang untuk mempresentasikan modul ajarnya atau RPP-nya yang sudah ada. Pasti sudah ada RPP atau modul ajar ya Bapak Ibu. Sama-sama kita bahas nanti setelah presentasi apakah di tujuan pembelajaran itu rumus yang tadi itu sudah termasuk atau belum, kemudian asesmen sudah atau belum, kemudian desain pembelajaran, kegiatan pembelajarannya itu sudah mempertimbangkan minat siswa atau kemampuan siswa atau kebutuhan peserta didik. Silakan Bapak Ibu, siapa yang mau duluan tampilkan modul ajarnya? Mungkin SD 1 orang, SMP 1 orang, kemudian guru SMA 1 orang. Guru SMP, siapa? Ibu Junita, guru SMP kok? Iya, Kak. Oh iya. Ibu Vela, guru SMA. SD ini yang banyak. Oke, silakan. Siapa yang mau mewakili? Mungkin yang pertama dulu. Kita sama-sama belajar. Modul ajar yang ada dulu, Bapak Ibu. Pak Mikson ada kok? Ada lagi demam nih kakak, kepala sakit ya, ada lemah, ada kurang enak badan. Aduh, siap. Kita kira ada sehat-sehat, nah bisa tampilkan modul ajar kok kita sama-sama. Bagian mata ini hawa panas, beta kepengaruh kepala sakit. Iya, itu suka. Siap. Ibu Vela mungkin 1 modul kok. Atau Pak Yaret. Tadi saya dengar sudah upload di LMS, jadi kita sama-sama bahas, sama-sama belajar. Pak Fasilitator, mungkin saya bisa menampilkan SMA punya, tapi bukan modul ajar, RPP. Bisa kan? Oh, iya. Tidak apa-apa. Ya. Oke. Silakan Ibu, share screen.
Bisa kok Ibu. Kayaknya jaringan kok Ibu Vela. Oh ya sudah. Oke. Oke, Ibu Vela silakan. Ya, siap. Disampaikan. Ya, baik. Ini adalah rancangan RPP yang saya buat tahun lalu. Di dalamnya ada kompetensi inti, kemudian ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran saya menggunakan metode pembelajaran PBL. Tujuan yang pertama membiasakan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam pembelajaran gerak guling depan, materi guling depan ini. Yang kedua, mampu menganalisis konsep keterampilan gerak guling depan. Yang ketiga, setelah melakukan berbagai kegiatan belajar, peserta didik dapat melakukan keterampilan gerak guling depan sesuai dengan langkah-langkah pelaksanaannya. Berikutnya, ada materi pembelajaran, ada fakta, kemudian konsep dan prinsip serta prosedur. Kemudian pendekatan dan model pembelajaran. Metode yang saya pakai adalah metode problem-based learning. Kemudian modelnya PBL, kemudian metodenya ceramah serta diskusi kelompok. Sebenarnya ada lagi tambahan yaitu demonstrasi. Kemudian media tersedia di situ, ada presentasi multimedia itu PPT. Ya, alat yang digunakan tertera jelas, kemudian bahannya ada LKPD, kemudian sumber belajar itu dari buku pegangan siswa dan ada link YouTube di situ, merupakan link dari TPACK. Kemudian sintak atau langkah-langkah pembelajaran, pendahuluan, dahulu ya kalau misalnya K13 itu 3 kali 45 menit, sementara untuk Merdeka Belajar sendiri hanya 2 kali 45 menit. Nah, untuk RPP sendiri pendahuluan 25 menit, pembukaan dan lain-lain sebagainya. Kemudian kegiatan inti itu sintak dalam PBL sendiri. Yang pertama mengorganisasi peserta didik pada masalah. Yang pertama mengamati. Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi guling depan dengan cara mengamati bahan tayangan terkait dengan keterampilan guling depan yang disajikan oleh guru melalui slide PPT dan tayangan video. Kemudian langkah kedua atau sintak kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar.
Kegiatan yang saya lakukan adalah peserta didik dibagi dalam 2 kelompok, kemudian guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan tayangan PPT yang disajikan, dan kemudian akan dijawab melalui kegiatan belajar khususnya materi guling depan. Berikutnya, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Kegiatan yang dilakukan adalah siswa berdiskusi dengan rekan kelompok berkenan dengan tayangan tentang teknik dasar senam lantai, dalam hal ini guling depan. Kemudian ketika pertanyaan itu tidak mampu dijawab, maka guru akan membantu. Berikutnya melakukan gerak peserta didik melakukan guling depan sesuai dengan LKPD yang dibagikan. Kemudian sebagian peserta didik bertugas untuk merekam keterampilan gerak, kemudian mencatat hal-hal yang perlu untuk diperbaiki. Setelah itu mereka masuk dalam kelompok, mereka saling berdiskusi apa saja yang belum mereka lakukan, gerakan salah dan gerakan benar. Berikutnya, guru membantu peserta didik untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi tugas belajar sehubungan dengan masalah yang sudah diorientasikan pada tahap sebelumnya. Dalam tahap ini mereka melakukan guling depan. Berikutnya lagi, mengembangkan dan menyajikan hasil. Kegiatan yang dilakukan adalah peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, kemudian mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi oleh kelompok lain atau individu. Lalu yang terakhir, langkah yang terakhir dari PBL, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kegiatan yang dilakukan adalah peserta didik diberi kesempatan untuk menceritakan pengalaman gerakannya selama mengikuti proses pembelajaran dan akan ditanggapi oleh teman-teman kelompok bahkan guru. Kemudian guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal yang telah dipelajari. Yang ketiga, tes praktik keterampilan senam lantai meliputi tek guling depan. Berikutnya, peserta didik secara mandiri mengerjakan soal yang berkaitan dengan keterampilan guling depan melalui penilaian untuk mengetahui tingkat ketercapaian indikator. Ini ada di dalam LKPD. Berikutnya, guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses pemecahan masalah yang dilakukan. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan penutup. Dalam RPP juga ada penilaian. Ada beberapa penilaian yang diambil. Yang pertama, jenis penilaian itu observasi atau pengamatan sendiri, kemudian ada tes tertulis, unjuk kerja, itu dalam LKPD seperti tadi sudah dijelaskan, si peserta didik melakukan guling depan, itu merupakan tes unjuk kerja atau keterampilan. Kemudian dalam tatap muka itu, pembelajaran itu ada hal-hal yang perlu dinilai, yaitu sikap. Itu dilihat melalui observasi. Kemudian kognitif, pemahaman peserta didik terhadap pembelajaran yang terjadi. Lalu berikutnya ada keterampilan. Ada penugasan, ada presentasi, dan unjuk kerja. Rubrik penilaian atau rubrik penilaian observasi seperti tayangan ini. Ada nama,
aspek sikap yang dinilai, kerjasama, toleransi, sportivitas, disiplin, tanggung jawab. Kemudian di akhir dari tabel ada rata-rata nilai. Berikutnya ada rubrik penilaian praktik. Dalam rubrik penilaian praktik itu ada posisi tangan, penilaian terhadap posisi tangan saat melakukan guling depan. Kemudian posisi kepala, kemudian cara mengguling dan sikap akhir saat mengguling. Lalu kemudian seandainya peserta didik tidak mampu melakukan tes dengan baik atau guling depan dengan baik, maka akan dilakukan remedial. Sementara untuk pengayaan diberikan kepada peserta didik yang sudah menguasai materi, itu materinya diberi yang lebih tingkatannya lebih tinggi. Kemudian ada soal-soal yang indikatornya lebih tingkat hotsnya lebih tinggi lagi, seperti itu. Demikian presentasi ini. Oke, baik, itu saja dari saya. Oke, terima kasih Bu Vela. Jangan keluar dulu. Yes. Saya melihat RPP-nya cukup lengkap. Kemudian 3 komponen itu saya pikir ada juga. Ada tujuan pembelajarannya ada. Kemudian desain pembelajarannya juga ada. Kemudian ada asesmen juga ada. Oke. Coba ke tujuan pembelajaran, Ibu Vela. Ya. Terkait dengan rumus yang tadi kita sudah baca, ABCD, dari tujuan pembelajaran RPP yang dibuat oleh Ibu Vela ini, kira-kira mari kita lihat bersama ya Bapak Ibu, dari rumus ABC itu apakah sudah termasuk di dalam kok belum? Coba kita dari audiens melalui masalah kontekstual PBL yang berkaitan dengan keterampilan guling depan peserta didik. Ya, ini ada. Audiensnya ada Bapak Ibu di bagian atas. Peserta didik dapat. Ini ada. Berarti rumus A-nya ada. Kemudian B, behavior. Behavior ini kira-kira ada kok atau belum menurut Bapak Ibu? Coba kita lihat sama-sama. Behavior itu perilaku yang diharapkan. Contohnya seperti mendemonstrasikan, mempraktikkan, melakukan, dan lain-lain sebagainya. Nah, kita lihat di RPP-nya Ibu Vela ini. Oh ya, ada. Ini ada pada poin 2 Kakak. Ya, poin 2, poin 1 juga ada. Membiasakan, ini juga behavior. Kemudian menganalisis juga ada termasuk. Poin 3 juga ada, melakukan. Ya. Berarti AB sudah termasuk Bapak Ibu. Mari kita lihat yang C. Kondisi. Kondisi itu kondisi atau situasi di mana dan bagaimana.
Kira-kira kondisinya ada kok tidak ya? Belum ada. Gerak dulu depan. Tidak termasuk karena ini materinya senam lantai. Individu. Jadi tidak ada berpasangan, tidak ada kelompok. Ya, kondisi belum ada. Oke, nanti tinggal ditambahkan saja Ibu. Supaya lengkap. Kemudian yang degree. Degree itu contohnya seperti transisi yang lembut tanpa jeda dari 1 detik antara gerakan satu dan lain. Mari kita lihat Bapak Ibu, apakah degree sudah ada? Poin 3 ini ada degree. Sesuai langkah-langkah pelaksanaannya. Ini juga termasuk degree ini. Poin 3 kemudian ya, kira-kira itu. Jadi dari tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu, rumus ABCD hanya kondisi saja yang belum dimasukkan ke dalam tujuan pembelajaran. Jadi ini nanti tinggal ditambahkan. Jadi sekarang ini Bapak Ibu kalau kita menyusun tujuan pembelajaran itu, rumus yang tadi harus termasuk di dalamnya. ABCD itu. Oke, saya pikir yang lain lengkap, asesmen ada, desain pembelajarannya juga bagus, lengkap. Terima kasih Bu Vela, ini RPP untuk SMA. Oke. Iya. Terima kasih Bu Vela. Iya. Barangkali ada dari SD 1 kok, mau belajar kok. Kita lihat sama-sama. Pak Yaret punya kok. Iya Kak, ini beta jujur mau tampilkan beta jubing, mau tampilkan. Jadi, oh iya. Ini kalau ini nanti kirim di grup sah. coba Kak katanya. Kirim di kita pun grup WA kok. Ibu Vela bantu tampilkan atau teman-teman yang lain. Boleh. Oh bisa ternyata. Ini ada Kakak ini ada utak-atik pelan-pelan. Siap, aman. Namanya kita belajar jadi. Iya Kak. Kakak kirim dia file di grup supaya ini cepat. Iya Kak. Mau buat tuntun juga bisa, mak kita dikejar waktu jadi. Beliau langsung keluar, langsung live. Ibu Junita pakai laptop kok, pakai HP. Pakai HP, Kak. Oh, kalau pakai HP agak repot. Iya.
Oke, Bapak Ibu, sambil menunggu Pak Yaret, coba-coba saya lihat saya punya yang tahun lalu itu ada di mana. Oh, ternyata Pak Yaret otak-atik sampai jadi. Jadi, ini Oke, silakan Pak Yaret, luar biasa. baik, terima kasih Kakak dan teman-teman. Ini jujur saja, jadi ini bola-balik belajar juga jadi. Ya, ini kebetulan ini materi ini Kakak Ya, saya ambil waktu video pembelajaran, video mengajar untuk ini PPG Kakak. Jadi di sini saya ambil tentang gerak, itu belajar melalui gerak. Jadi, nah tentu harus kita tetapkan pada dia punya tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajarannya peserta didik dapat mempraktikkan berlari, melompat dan berjingkat dengan koordinasi yang baik. Nah, setelah kita dapat menentukan tujuan pembelajarannya, maka kita temukan dia punya kompetensi awal. Kompetensi awalnya itu ada pada peserta didik mulai ada dapat menunjukkan kemampuan menirukan gerak dalam berbagai pola gerak dasar manipulatif, yaitu melempar dan menangkap bola. Nah, setelah kita dapatkan ini, maka tentu ada kaitannya dengan profil belajar Pancasila, yaitu di mana ada unsur gotong royong, aktivitas pembelajaran pola gerak dasar lokomotor dan manipulatif. Nah, setelah kita dapatnya ini, maka tentu siswa dapat memahami atau ada pemahaman dari berharga bagi siswa, yaitu melalui gerak ini atau melalui gerak tubuh. Nah, setelah itu baru kita tentukan pertanyaan pemantiknya, yaitu di sini pertanyaan pemantiknya ada apakah kalian pernah berlari, melompat atau berguling, lalu siapa yang bisa melompat seperti katak. Jadi ini menirukan gerak pada hewan atau gerak pada binatang. Lalu yang ketiga yaitu hewan apa yang pandai atau hewan apa yang pandai merangkak. Jadi ini pertanyaan pemantiknya Kakak untuk masuk ke intinya. Nah, setelah itu tentu harus ada asesmen. Nah, asesmen di sini observasi itu merupakan pengamatan untuk mengetahui bagaimana kondisi anak-anak sampai dengan perangkat. Lalu setelah kita observasi, maka tentu ada mengecek atau aktivitas dalam pembelajaran itu formatif atau gerak atau pembelajaran. Setelah itu ada kriteria. Nah, kriteria yang kita dapat ini melalui aktivitas gerak yang dimaksud. Ya, contoh tadi pada menirukan gerak hewan, yaitu melompat dan berlari dan seterusnya. Nah, setelah itu baru kita masuk pada kegiatan awal. Jadi pertanyaan pemantik atau pemantik tadi itu gambaran untuk kita merespon anak untuk masuk kepada materi inti. Nah, tentu saya tidak usah
batas keseluruhan ada pada ini mungkin sampai dengan kegiatan awal itu tentu pemanasan, lalu setelah itu masuk pada kegiatan inti. Nah, di sini kegiatan inti itu menirukan gerak kuda berlari, lalu menirukan gerakan itik berlari, lalu menirukan harimau berlari, dan sahabat kakak beta masih gesek-gesek ini jadi ya. Sebentar ya. Lalu setelah kita mencontohkan, maka kita mendemonstrasikan, baru kita membagi kelompok atau saya membagi kelompok untuk anak-anak melakukan praktek. Nah, setelah melakukan praktek, maka tentu ada kegiatan yang setelah praktek maka masuk pada kegiatan pendinginan. Nah, kegiatan akhir ini contoh melakukan pertanyaan yang berkaitan dengan apakah mereka apa yang sudah mereka pelajari, apakah mereka senang atau tidak, atau bagaimana setelah mereka melakukan gerakan itu apa yang mereka dapat. Nah, ya berarti itu masuknya ke umpan balik. Ya, lanjut. Iya, kakak. Lalu yang berikut pertanyaan atau umpan balik dari itu, kakak mungkin di sini saya buat dalam bentuk emosi, itu contoh emos pada misalnya mereka senang atau tidak, emosinya seperti apa, mereka tidak suka atau mereka rasa lelah atau capek. Nah, itu sesuai dengan emos. Jadi anak-anak mereka saya menyiapkan karton, lalu saya menggambarkan karton itu menempel emos. Jadi mereka, saya bagikan emos itu, mereka pegang lalu tempelkan pada emos yang mereka pilih. Mungkin ada yang mereka rasa bahwa tidak suka atau senang atau marah, mereka tempelkan di situ. Jadi situ adalah umpan balik dari apa yang saya sudah ajarkan untuk mereka. Nah, yang berikut masuk pada alat atau media, kakak. Alat atau media, saya menggunakan kartu gambar, lalu di situ jelas ada fluid, lalu lapangan. Sumber belajar itu melalui buku panduan pada buku PJOK kelas 1 dan sesuai dengan kurikulum. Ya. Asesmennya, Kak. Ya. Terus asesmen dengan rubriknya, Pak. Iya. Ini. Sebentar kakak, ini betul sih. Iya. Ya. Lalu masuk pada kegiatan lampiran, kakak. Lampiran itu saya menggunakan formatif, asesmen formatif, lalu asesmen formatif keterampilan gerak. Contoh itu ada jelas pada kegiatan inti tadi, kakak. Siap. Barangkali itu pemahaman saya seperti itu, Kak. Namanya belajar ini kurikulum merdeka, jadi namanya kutu berbeda status jadi ya ini mungkin rubriknya belum ada kok. Belum, kakak. Oke. Jadi dengan ini mungkin saya mungkin butuh masukan dari teman-teman atau dari kakak Fasil untuk membantu saya dalam penyusunan ini untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih, Pak Yarle. Jangan keluar dulu, kita coba lihat tadi di atas itu ada itu asesmen awal. Itu asesmen awal ini ini asesmen awal toh Pak Guru yang observasi. Iya, kakak. Iya. Oh ya, berarti setelah asesmen awal baru Pak Guru mau petakan. Iya. Oh ya, berarti diferensiasinya masuk. Oke. Yang lain juga lengkap. Oh ya, di tujuan pembelajaran lupa. Iya, tujuan pembelajarannya itu tujuan pembelajaran
siswa mempraktikkan berlari, melompat, dan berjingkrak dengan koordinasi yang baik. Oke, berarti A-nya masuk, peserta didik ada ya audiensnya. Ya, ada kakak. Kemudian B-nya juga masuk, mempraktikkan. Kemudian berlari, melompat, dan berjingkrak. ya, mungkin kurang di kondisi. Siap kakak, siap kakak. Kondisinya belum ada. Jadi kondisinya tinggal nanti. Memang ini rumus juga, kondisi ini hal baru sepertinya. Iya kakak. Biasanya kita buat ya begini, sudah dia punya tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat. Tapi dengan rumus baru nih dong tambah situasinya kayak berpasangan kok, melakukan secara berpasangan kok, atau berkelompok kok, itu perlu ditambahkan di tujuan pembelajaran. Ya. Kemudian di asesmennya juga jelas, tapi yang kurang adalah rubriknya belum ada. Siap. Belum. Jadi ini tinggal nanti ditambahkan rubrik, hingga modul ajarnya lengkap. Rubrik dia masuk di lampiran saja, Kak. Iya. Siap, terima kasih kau di atas masukan. Itu mungkin dari saya, dari teman-teman mau kasih masukan. Boleh kasih, boleh. Silakan. Ini kita sharing bersama, kita belajar bersama. Silakan. Mungkin masukan dari Ibu Vela kok, Ibu Junita, Mama Carolina, Pak Erens kok, dan Mbak Tony, silakan. Oke, Ibu Vela, silakan. Mungkin saya hanya menambahkan sedikit, atau mungkin saya tadi lewatkan penjelasan. Untuk modul ajar ini sangat bagus. Seperti tadi Pak Fasilitator sudah sampaikan bahwa rubrik penilaian itu penting. Dan mungkin adakah metode pembelajaran yang digunakan, karena metode pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran yang digunakan setahu saya harus berdasarkan dengan metode yang kita pakai atau kita pilih. Itu saja dari saya. Siap, terima kasih Kak Vela atas masukannya. Jadi di sini ada metode pembelajaran ini, metode ceramah dan praktek. Beginilah proses operasi pada penderita wasir. Berarti metodenya ada, Pak Guru. Wasir dan masalah wasir. Oke, terima kasih Pak Yaret. Jadi terima kasih juga Ibu Vela sudah kasih masukan sebagai penguatan. Jadi untuk modul ajarnya Pak Yaret nanti yang kurang-kurang tinggal ditambahkan. Siap Kakak, siap. Ya, mungkin ditambahkan rubrik, kemudian dengan metodenya. Ya, itu tinggal ditambahkan saja. Terima kasih Kak Vela atas masukannya. Oke, Pak Yaret bisa stop share supaya kita lanjut di materi.
Oke, Bapak Ibu. Ini tadi kita sudah lakukan. Ya, jadi tidak terasa kita sudah sampai di akhir. Pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu, peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan Big Word Design. Jadi, ya, Big Word Design itu mencakup 3 komponen yang tadi kita sudah bahas di awal. Kalau 3 komponen itu sudah termasuk di dalam, sudah bisa dipastikan bahwa modul ajarnya bisa digunakan dalam pembelajaran. Tinggal ditambah lagi kerangka-kerangka atau hal-hal lain seperti yang tadi Ibu Vela tampilkan, dengan Pak Yare tampilkan. Tetapi intinya ada 3 komponen penting termasuk di dalamnya. Kemudian perlu diperhatikan juga di tujuan pembelajaran, rumus ABCD itu harus ada di dalam. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Bapak Ibu silakan nanti cek-cek LMS. Sepertinya hari ini ada upload modul ajar ya Bapak Ibu. Begitu kok Ibu Vela? Iya, iya. Ya. Hari ini ada upload modul ajar, kemudian ada juga nanti tugas video 30 menit atau 20-an ya, minimal 25 ke 40 menit lah. Itu diambil videonya, kemudian bisa masukkan ke drive, linknya itu yang diupload. Atau bisa juga diupload di YouTube, kemudian link YouTube-nya itu yang diupload ke LMS. Bapak Ibu kalau ada kesulitan nanti bisa bertanya ke teman-teman di kelas 15 atau teman-teman lain, atau bisa juga bertanya ke saya sendiri juga bisa, kita saling membantu. Jadi silakan manage videonya itu karena kita terbiasa dengan mengajar 3JP, 2JP, tiba-tiba diminta 30 menit, kadang kita bingung. Jadi silakan atur pendahuluannya berapa menit, intinya berapa menit, penutupnya berapa menit. Kemudian simpan baik-baik videonya karena di tatap muka nanti Bapak Ibu, video itu dianalisis bersama. Video-video Bapak Ibu itu dianalisis bersama. Apakah efektif atau belum, itu nanti dianalisis bersama. Oke Bapak Ibu, kita tutup kegiatan kita malam ini dengan doa bersama. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Pak Yaret ada raise hand kok, silahkan kalau ada. Siap Kakak, terima kasih, minta maaf teman-teman. Ya, saya menambahkan sedikit menyangkut dengan tugas yang ada pada LMS. Nah, kalau saya jujur tadi malam saya sudah konsep sampai terketik-ketik, saya simpan di Word. Lalu